Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nursadan yang 2021-335 kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Komputer berasal dari kata computator yang artinya menghitung. Secara bahasa komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses penghitungan aritmatik. Sedangkan secara umum komputer didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Komputer terdiri dari dua elemen, yaitu hardware dan software. Hardware atau perangkat keras seperti contohnya 1 prosesor, 2 hard disk, 3 RAM, 4 CPU, 5 mouse. Sedangkan software atau perangkat lunak seperti aplikasi dan juga sistem operasi yang akan bekerja sesuai perintah dari si pengguna. Sejarah komputer menciptakan pertama yang dikenal dengan Electronic Numerical Integrator dan kalkulator, yaitu sebuah alat elektronik yang dirancang pada tahun 1942 dan baru selesai pada tahun 1946. Hingga saat ini ada 5 generasi komputer. Komputer memiliki generasi. 1. Generasi pertama atau tabung vakum. Pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utama. Beratnya hampir 30 ton, tapi hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebih. Generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin yang hanya dapat digunakan oleh komputer itu sendiri. Sedangkan inputnya menggunakan sebuah pita kertas dan head card dengan output berupa printer yang mana pada waktu itu membutuhkan sekitar $1 juta hanya untuk mendapatkan. Kelemahan generasi pertama atau tabung vakum yaitu 1. Proses kurang cepat, 2. Daya simpan yang kecil, 3. Suhunya cepat panas sehingga membutuhkan sebuah pendingin, 4. Ukuran hardware sangat besar sehingga membutuhkan ruangan yang luas. Komputer tidak hanya berhenti di generasi pertama, sehingga terciptanya generasi kedua atau transistor. Generasi transistor yaitu generasi tabung vakum mengalami perkembangan sehingga tergantikan oleh teknologi transistor sebagai komponen utama yang sangat canggih, mulai digunakan sekitar tahun 1959 hingga 1965. Beberapa kelebihan yang dimiliki adalah ukuran yang lebih kecil, tidak terlalu panas, dan tingkat kegagalan yang minim. Generasi ini sudah tidak lagi menggunakan bahasa mesin seperti sebelumnya, digantikan dengan bahasa Fortran dan CBOL, sehingga bisa dikatakan bahwa transistor komputer adalah lebih baik dibanding tabung vakum. Ciri-ciri generasi kedua atau transistor yaitu 1. Proses operasi lebih cepat, 2. Mengembangkan penyimpanan skor magnetik sebagai memori utama, 3. Orientasi pengguna program tidak hanya pada orientasi bisnis tetapi juga orientasi teknik, 4. Mampu melakukan proses real time dan real sharing, 5. Bahasa pemrograman tingkat generasi ketiga atau IC, yaitu generasi ini disebut dengan urutan ketiga. Bentuk transistor diperkecil kemudian diletakkan pada IC bersama beberapa resistor dan kapasitor. Pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby yang merupakan seorang insinyur listrik. Kelebihannya adalah lebih cepat dan efisien, juga merupakan komputer yang pertama kali menggunakan monitor dan mengalami kemajuan dibanding sebelumnya yang menggunakan kertas karena dibanderol dengan harga yang cukup murah sehingga pada masa itu orang-orang yang mampu membeli. Ciri-ciri generasi ketiga atau IC yaitu 1. Kapasitas memori lebih besar, 2. Menggunakan tampilan visual terminal yang bisa mengeluarkan suara,
3. Media penyimpanan dengan kapasitas yang besar. 4. Karena menggunakan IC sehingga memiliki performa yang lebih cepat. 5. Peningkatan perangkat lunak, dan masih banyak lagi yang generasi keempat atau mikroprosesor, yaitu pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Kemudian di tahun 1984 perusahaan Apple merilis Macintosh. Sejarah komputer dan perkembangannya selanjutnya memasuki masa mikroprosesor yang mana masih digunakan oleh beberapa masyarakat Indonesia hingga saat ini. Bersamaan dengan menciptakan mikroprosesor ini lahirlah internet. Tampilan monitornya masih menggunakan satu warna atau pink color. Selain itu dikembangkan sebuah chip sebagai memori komputer. Seiring berkembangnya waktu, para pakar mencoba melengkapi apa yang belum ada, yaitu kompatibel dengan PC. Oleh karena itu, pada generasi ini istilah PC mulai muncul. Perangkat mulai dikembangkan untuk perorangan dan mudah dibawa kemana-mana, yaitu laptop. Beberapa contoh komputer generasi keempat ini adalah IBM Pentium 2, Apple II, IBM 370, IBM PC per 386, dan lain. Generasi kelima atau AL yang terbaru dari perkembangan komputer adalah faktor bernama AL yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input dengan lebih baik. Bahkan dengan teknologi ini Anda dapat menginput bahasa yang digunakan sehari-hari, menyesuaikan keadaan, dan mempelajari lingkungan. Sekian dari saya. Apabila ada salah